di surah Toha ya, surah Toha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak minta rizki kepadamu, justru kamilah yang beri rizki kepadamu. Dan akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi, memerintahkan anak sholat, memerintahkan pasangan untuk sholat, itu nggak cuma sabar, tapi disuruh apa? Sawabar. Kadang orang-orang itu mengeluh tentang anak-anaknya yang sholatnya mesti disuruh dulu, ya memang Qurannya ngomongnya gitu, harus sabar. Walaupun kita harus terus berusaha belajar agar dakwah kita untuk mengajak keluarga sholat itu juga bisa diterima oleh keluarga kita. Ya bersyukurlah bagi Allah, bagi siapapun yang sudah mudah menyuruh anaknya sholat. Tapi bagi yang belum, surahnya ayatnya surah apa? Sawabar, bukan sabar tapi sawabar. Firman Allah juga dalam Al-Quran di surah Al-Asr, surah ke-103 ayat 1-3 itu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi kalau mau disebut sebagai orang yang beruntung dan tidak rugi, di samping beriman dengan baik dan benar dan beramal soleh dengan baik dan benar adalah menjadi pribadi yang mau saling mengingatkan dengan kesabaran dan kebenaran dan kesabaran. Jadi mau saling mengingatkan dengan kebenaran dan dengan apa? Kesabaran. Jadi kalau selagi masih ada orang yang mau peduli untuk mengingatkan kita dengan kesabaran dan dengan kebenaran, bersyukurlah pada Allah, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi catatannya saling loh ya. Artinya kita yang mengingatkan pun harus siap diingatkan. Kita yang mengingatkan pun juga harus siap untuk apa? Diingatkan. Karena tawaso itu saling. Karena ada orang itu yang hanya maunya menasihati tapi nggak mau dinasihati. Maunya mengingatkan tapi tidak mau diingatkan. Firman Allah juga dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 120, 125 dan 186 itu. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jika kamu atau jika kalian beroleh kebaikan, misalnya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapati bencana atau dapat kesulitan, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar, jika kalian bersabar dan bertakwa, saya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sungguhnya Allah mengetahui segala apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau kita mau bersabar dan bertakwa kepada Allah, rencana jahat orang kepada kita itu nggak akan ngefek insya Allah. Misalkan kita mau sabar dan bertakwa kepada Allah. Bahkan di ayat 125-nya Allah mengatakan, bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya benarlah, ya cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu, juga niscaya Allah akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang bertanda. Jadi kalau kita mau bersabar dan bertakwa kepada Allah, Allah akan kirim untuk kita 5.000 malaikat yang bertanda. Apa tugas malaikat itu? Menolong kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita difasilitasi oleh Allah dengan malaikat. Tak tanggung-tanggung jumlahnya berapa? 5.000 kalau kita mau bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus firman Allah juga dalam Al-Qur'an di surah yang sama tadi, di surah Ali Imran, ayatnya ayat 186. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang bersekutukan Allah.
gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi kalau kita mau bersabar dalam ayat ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari gangguan orang-orang yang suka mengganggu kita, yang suka menyakiti hati kita. Jadi kalau bahasa sederhananya, wong cangkem elek itu kan ada. Jadi nggak ada benernya orang, kita berbuat apa saja pokoknya dinilai salah aja. Itu kalau kita mau bersabar, itu nggak ngefek ke kita itu insya Allah. Karena kan omongan orang itu kan ngefek kalau kita peduliin. Kalau kita nggak peduli ya nggak ngefek. Orang sabar itu nggak peduli mau ngomong apa sebabnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang ikhlas adalah orang yang ketika dia beramal itu tidak menjadi lebih bersemangat karena dipuji dan tidak menjadi lemah hanya gara-gara dicela. Makanya urusan kita itu dengan Allah. Sabar aja, orang mau ngomong apa biar penting kita berbuat baik aja. Orang mau komentar apa aja biar yang penting kita berbuat baik aja. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah juga dalam Al-Quran di surah Yusuf, surah ke-12 ayat 90 itu. Qalu a'innaka anta Yusuf? Qala ana Yusufu hadha akhi. Qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf. Dan ini saudaraku, sungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dengan kata lain, orang itu kalau mau bersabar menghadapi segala macam cobaan, maka orang itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak akan disia-siakan. Kesabaran itu gak akan disia-siakan. Kalau kita memilih sikap sabar, kalau bahasa sederhananya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran kita itu. Dengan kata lain, kalau kita ingin mengundang pertolongan Allah, ya bersabar. Itu seperti itu. Karena itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Firman Allah juga dalam Al-Quran di surah At-Tur, surah ke-52 ayat 16. Allah juga berfirman, Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalamnya, rasakan panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak sama saja. Bagimu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ini sabar yang terlambat ya. Kapan? Sabar saat sudah mati. Tidak ada pilihan, harus masuk neraka. Masuk neraka itu sabar atau enggak sabar sama saja. Nah, makanya mumpung kita masih ada manfaatnya sabar itu, bersabarlah selagi masih hidup. Nah, inti sabar apa tadi? Kemampuan mengendalikan diri, menahan diri. Orang sabar boleh nangis, orang sabar boleh marah, orang sabar boleh sedih. Yang nggak boleh itu apa? Meratap. Yang nggak boleh itu apa? Marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi, dan marahnya tanpa amarah. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Tapi kalau marah-marah itu marahnya dengan amarah, marahnya nggak fokus, dan marahnya nggak ngasih solusi. Itu marah-marah namanya. Sedih, nangis boleh, yang nggak boleh itu meratap. Itu ya intinya. Dan sekali lagi, walaupun sabar itu sangat mulia, tapi bersyukur tidak kalah mulianya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Wallahu a'lam bishawab.